Halo guys, selamat datang kembali bersama gue Yugi Muhibin. Oke teman-teman, dan di kesempatan kali ini gue bakal memulai memulai video tutorial simpel pertama gue asik. Kenapa bang dinamain tutorial simpel? Jadi kenapa? Ya karena gue itu bakal ngasih tahu teman-teman tentang tutorial tapi yang simpel, yang sangat mudah dan yang pasti dan juga gue yakin pasti sudah banyak diketahui sama teman-teman semua. Tapi mungkin ada sebagian sedikit yang belum mengetahuinya. Oke teman-teman, dan kali ini gue bakal ngasih tahu kepada teman-teman semua bagaimana sih cara bermain game PS1 di konsol lah. Di konsol, apa itu konsol? Maksud gue di PC teman-teman. Oke, dan teman-teman, sebenarnya mau game PS1, PS2, PS2, PS3, mau game Nintendo, mau game Sega, itu teman-teman sebenarnya sama saja. Tapi yang terpenting teman-teman adalah harus punya dulu, punya adalah emulator. Nah, emulator di sini adalah bisa dibilang dinamakan adalah sebuah konsol yang sebuah konsol di PC. Dan kalau teman-teman tidak punya konsol di PC, jadi teman-teman tak akan bisa bermain game di PC, bermain game konsol di PC. Nah, seperti itulah. Kalau teman-teman tidak mempunyai emulator buat di PC, jadi teman-teman tidak akan bisa bermain game-game konsol di PC ya, itu teman. Nah, tapi kali ini gue bakal dari yang lebih mudah dulu, yaitu game PS1. Nah, teman. Karena kenapa? Karena dalam PS2 ini, sebenarnya ini gue juga banyak yang di PS2, itu si config-nya tuh lumayan ribet. Apalagi PS3 teman, sangat-sangat ribet sekali. Tapi kita akan memulai dari yang lebih mudah, yaitu PS1. Oke, teman. Nah, pertama-tama teman-teman harus membuka dulu di Google ya kan, seperti biasa harus mendownload di Google. Ya itu kalau teman terserah mau di Internet Explorer, mau di Mozilla, Opera Mini, Google Chrome, terserah teman-teman apa yang apa ini mau Chromium ya kan. Terserah teman-teman aja. Tapi gue di sini bakal pakai yang Google Chrome. Nah, aduh teman-teman, sorry. Si filenya sudah terlalu kebuka, dan maaf teman, di close dulu ya. Oke teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman klik aja di Google, download game PS1, dan bakal keluar si searchnya seperti ini banyak. Sebenarnya teman-teman ini sama saja ya, mau di download RL51 sama-sama, tapi gue sering mendownloadnya di sini teman-teman. Nah, di apa tuh namanya, di down RL51. www.download51.com. Nah, beginilah teman-teman si tampilannya. Dan kalau teman lihat-lihat ke bawah, ini adalah game-game, banyak sekali game-game PS1 yang siap di-download. Tapi sebelum teman-teman download, seperti yang gue bilang tadi, teman-teman harus mendownload dulu emulator yang terlebih dahulu, teman-teman. Nah, sebenarnya sih teman, ini juga banyak, ada PS1, PSP, PS2, Nintendo, NDS, CBX, banyak banyak. Tapi yang terpenting teman-teman, sebelum mendownload game yang terlebih dahulu, teman-teman harus mendownload emulator seperti yang gue bilang tadi teman-teman. Nah, sini. Aduh, maaf, sorry teman-teman. Apa ini? Kampret. Oke teman-teman, dan kita tunggu saja. Dan inilah si emulator yang ibaratkan sebuah konsol buat bermain di PC. Buat bermain game konsol di PC teman. Aduh, I'm sorry brother. Dan sebenarnya ada banyak ya, ada EPSSE, dan ini adalah sebuah emulator yang bakalan kita pakai buat main PS1 di PC. Dan juga ada PSX 7 juga, sama buat emulator PS1 di PC, tapi lebih lebih bagus dan lebih simpelnya, dan lebih apa ya, dan pokoknya lebih memuaskan, lebih baik FPS kayak gitu teman. Dan sebenarnya ini juga banyak, ada PPS PP. Kalau gue yakin ini pasti teman-teman sudah pasti tahu. Terus ada mame itu buat apa tuh, gue lupa. Dan Winkawax teman, kocak banget namanya. Winkawax, ada Desmume, ada punya banyak. Tapi yang bakal gue download sekarang, karena kita bakal bermain game PS1, kita akan mendownload FSXE. Nah, teman-teman, beginilah tampilannya. Beginilah
gitu. Dan teman-teman beginilah tampilannya, apa sih, si FPSE-nya. Dan kalau teman terus ke bawah, dan teman-teman, inilah si prosesornya sangat 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 speknya sangat kecil sekali. Jadi teman-teman jangan panik kalau misalkan si spek si teman-teman itu rendah. Jangan jangan panik, jangan khawatir, dan jangan risau, asik. Karena ini si RAM juga cuma 256 megabyte dan direkomendasi hanya 512. Dan ya pokoknya itu deh, sangat-sangat rendah sekali si speknya. Nah, setelah ke bawah, teman-teman ini kalian download. Nah, setelah teman kita tunggu karena by the way ini sinyal di rumah gue lagi rada lemot ya kan. Dan klik download. Oke. Dan kita tunggu saja teman-teman. Oke teman-teman, kalau seperti ini kita close aja karena ini bukan salah. Nah ya, ini teman-teman yang benar sebenarnya. Yang apa sih, link downloadnya yang benar sebenarnya ini. Dan kita tunggu saja sampai apa namanya, sampai selesai. Oke teman-teman, I'm sorry kalau lama. Dan inilah teman-teman, apa nih, gaji banget. Dan teman-teman, inilah link downloadnya. Teman-teman tinggal klik aja download, maka itu akan otomatis akan terdownload sendiri teman-teman. Dan by the way, karena gue sudah mendownloadnya sempat pernah mendownloadnya dan masih disimpan si filenya. Jadi gue gak bakalan lagi mendownloadnya lagi teman-teman, karena yang pertama sayang kuota dan yang kedua adalah si sinyalnya itu lagi lemot teman-teman. Jadi masih pasti ada agak lama. Dan ya teman-teman, dan inilah si file FPSXE-nya. Dan by the way, ini filenya masih dalam bentuk WinRAR. Jadi teman-teman tinggal klik aja. Dan ini video gue ada 2 ya teman-teman. Dan kita tunggu saja biar cepat-cepat kebuka teman si filenya. Dan inilah teman-teman supaya WinRAR-nya teman-teman tinggal dibuka saja si foldernya. Si folder itunya, folder FPSXE. Dan teman-teman ini tinggal itu aja ekstrak si filenya seperti biasa dan biar mudah teman-teman untuk melihat mau di mana teman-teman menyimpan si filenya. Teman-teman tinggal itu aja itu aja di tanda baruin aja asik dengan tanda shift dan tombol bawah, dan teman-teman klik kanan dan tinggal deh teman-teman ini deh extract to specified folder. Dan itulah teman-teman, terserah teman-teman mau simpan di mana si file FPSX-nya gitu teman-teman, si file FPSXE-nya. Dan seperti inilah tampilannya kalau sudah teman-teman ekstrak si FPSXE-nya teman-teman. Nah setelah itu teman-teman tinggal buka FPSXE-nya. Dan seperti inilah teman-teman tampilannya. Tapi sebelum teman-teman bermain, teman-teman harus mengkonfig terlebih dahulu dengan cara kerja config dan wizard guide. Dan kerja config teman-teman langsung dan ini teman-teman configuring the BIOS, klik aja yang di recommended. Dan ya teman-teman, yang kedua adalah configuring the video. Teman-teman tinggal klik aja yang di recommended. Jadi yang di recommended itu adalah yang PC OpenGL. Teman-teman klik aja yang PC OpenGL. Nah ini udah. Nah dan ini bisa ya PC OpenGL. Terus klik aja yang next, dan ya teman-teman, yang juga pilih saja yang di recommended juga sama. Yang ini FPSE SPU Core sudah otomatis terpilih.
Dan teman-teman yang ini juga ada dua pilihan. Kalau teman-teman masih ragu mau pilih yang mana, teman-teman bisa pilih pilih dulu yang ini yang atas. Tapi kalau saat teman-teman coba, nah tidak bisa. Jadi teman-teman pilihnya yang bawah ini, yang sini nih, yang PSXE CDR W2K XP Core 1170. Next dan teman-teman ini adalah si controllernya, si gamepad ya. Jadi teman-teman sebenarnya kalau pertamanya tampilannya seperti ini ada digital. Jadi ada digital itu teman-teman bisa pakai keyboard. Terus kalau ini bisa pakai mouse dan keyboard. Kalau ini dual analog kayak stick. Kalau ini dual satu stick. Kalau itu kalau ini kalau nggak salah sih apa ya namanya stick buat Nintendo teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau pakai DualShock atau stick, tadi teman-teman tinggal klik aja misalkan di sini. Klik yang di sticknya, pencet R2 gitu teman. Sebenarnya sangat mudah sekali. Ini R1 dan ini segitiga juga sama dan O gitu teman aja. Dan setelah teman-teman pilih, klik aja OK dan next. Dan berhasil teman-teman dah. Cara untuk bermain gamenya sama gampang, teman-teman tinggal klik aja file, terus run ISO. Nah, setelah run ISO dan ya dan teman-teman inilah si file dan ISO-nya teman dan teman-teman tinggal pilih mau teman-teman mau main game yang mana. Dan kali ini by the way gue ini sudah meload gamenya lumayan banyak. Misalkan kita tuh bakal mau bermain game Back to Nature, kita klik aja Back to Indonesia dan teman akan otomatis akan terbuka si gamenya. Nah kita langsung saja skip karena percuma akan terrecord sama PC gue. Dan ya teman-teman, setelah teman-teman mau misalkan teman-teman saat enggak teman-teman, tapi saat teman-teman mau keluar dari game tersebut, teman-teman tinggal klik escape saja teman-teman. Nah tapi saat teman-teman coba misalkan teman-teman itu sedang bermain game, misalkan ya gue contohin game Harvest Moon. Nah saat teman-teman dia keluarin, teman-teman klik escape. Tapi saat teman-teman coba saat teman-teman mau bermain game yang lain, si run ISO-nya itu gak bisa ditekan teman, bukan bisa ditekan, tidak bisa di klik. Nah solusinya teman-teman tinggal klik saja exit terlebih dahulu. Nah saat teman-teman bakal lagi teman-teman bakal lihat akan menjadi normal kembali. Nah itu teman. Nah teman-teman kalau untuk save one, teman-teman jangan khawatir. Kenapa? Karena semua emulator baik PS1, PS2, PS3 atau Nintendo itu pasti sudah ada tempat buat menyimpan si save one teman-teman. Nah gitu. Jadi teman-teman jangan memikirkan memory card karena ini berbeda dengan konsol ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan khawatir tentang save-nya gitu teman-teman. Yang penting si penyimpanan di PC teman-teman masih cukup buat menyimpan si data-data file save-nya. Dan kalau misalkan teman-teman mau menghapus si kopian save-nya, misalkan mau menghapus ya, teman-teman sangat mudah. Teman-teman tinggal klik aja file dan run BIOS teman. Dan gue sekarang agak dibuka juga karena percuma teman tak bakal record. Oke teman-teman tinggal klik aja run BIOS dan seperti biasa kalau ada yang memory card ada. Dan setelah itu lah teman-teman boleh menghapus ataupun mengcopy si file data save game-gamenya teman-teman. Nah itu teman. Dan oke teman-teman, karena sekian dari tutorial simpel pertama gue ya kan, asik. Dan kalau misalkan masih ada yang kurang jelas, silahkan klik comment section di bawah dan insya Allah gue bakal membalasnya. Oke teman-teman, and don't forget to like, comment, subscribe dan share akun channel gue dan supaya gue dapat bersemangat membagikan tutorial simpel-simpel kepada teman-teman semua. Oke, dan mohon maaf Pak apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan karena ini adalah
video tutorial simple pertama gua. Oke teman-teman, akhir kata saya bilang salam tutorial simple and thank you for watching and sampai ketemu di next video. Baik di gue main game-game jadul, main game-game baru ataupun di tutorial simple yang lainnya. Oke, bye bye.